Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saputri Nasrun. Saya mahasiswa aktif semester 4 Prodi Akuntansi Universitas Haydn Ternate. Seperti di video-video sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu etnografi, tujuan etnografi dan teknik pengumpulan data etnografi. Langsung saja ke pengertiannya. Jadi, etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami budaya dan masyarakat dari sudut pandang orang dalam. Etnografi melibatkan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis teks dan artefak budaya. Sejarah singkat etnografi. Akarnya berasal dari kata antropologi dan digunakan untuk mempelajari budaya masyarakat primitif. Seiring waktu, etnografi berkembang dan digunakan untuk mempelajari berbagai macam kelompok sosial termasuk masyarakat modern. Saat ini etnografi digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ilmu komunikasi, dan pendidikan. Selanjutnya, teori etnografi. Etnografi didasarkan pada beberapa teori kunci, termasuk yang pertama, konstruktivisme sosial, yaitu budaya dan makna tidak bersifat objektif tetapi dikonstruksikan oleh orang-orang dalam interaksi sosial mereka. Yang kedua, interpretativisme, yaitu peneliti harus berusaha memahami makna yang diberikan orang-orang terhadap tindakan dan pengalaman mereka. Yang ketiga, refleksivitas, yaitu peneliti harus menyadari bagaimana latar belakang dan biasanya mereka sendiri dapat mempengaruhi penelitian mereka. Selanjutnya, tujuan etnografi. Etnografi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memahami budaya masyarakat dari sudut pandang orang dalam. Yaitu etnografi bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang dalam suatu budaya tertentu memahami dan menafsirkan dunia mereka. Hal ini dilakukan dengan mempelajari cara hidup mereka, nilai-nilai yang mereka pegang, dan makna yang mereka berikan pada tindakan dan pengalaman mereka. Yang kedua, menggambarkan dan menganalisis kehidupan sehari-hari orang-orang dalam konteks budayanya, yaitu etnografi bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya dan detail tentang kehidupan sehari-hari orang-orang dalam suatu budaya. Hal ini dilakukan dengan mengamati dan mendokumentasikan berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pekerjaan, keluarga, agama, ritual, dan hiburan. Dan yang ketiga, menentukan makna dan interpretasi orang-orang terhadap pengalaman mereka. Etnografi bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang dalam suatu budaya tertentu menafsirkan pengalaman mereka. Hal ini dilakukan dengan menganalisis cerita, ritual, dan simbol-simbol budaya mereka. Yang keempat, mengembangkan teori tentang budaya dan masyarakat. Etnografi dapat digunakan untuk mengembangkan teori tentang budaya dan masyarakat. Dengan mempelajari berbagai macam budaya, para antropolog dapat mengidentifikasi pola dan generalisasi tentang bagaimana budaya dan masyarakat bekerja. Yang kelima, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Etnografi dapat membantu meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Dengan mempelajari budaya lain, orang-orang dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Selain tujuan-tujuan di atas, etnografi juga dapat digunakan untuk sebagai tujuan lain. Digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain seperti
Yang pertama, melakukan advokasi untuk kelompok-kelompok marginal. Yang kedua, mengembangkan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Dan yang keempat, mempelajari perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data etnografi. Yaitu etnografi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama, observasi partisipan. Ini adalah metode utama dalam etnografi. Peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari orang yang mereka pelajari, mengamati dan mencatat perilaku mereka. Observasi partisipan dapat dilakukan secara terbuka atau tersamar. Yang pertama, observasi partisipan terbuka, yaitu peneliti mengungkapkan identitas dan tujuan mereka pada orang yang mereka pelajari. Dan yang kedua, observasi partisipan tersamar, yaitu peneliti menyembunyikan identitas dan tujuan mereka. Yang kedua yaitu wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang mereka pelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan mereka. Wawancara mendalam dapat dilakukan secara terstruktur atau semi terstruktur. Itu yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti melakukan panduan wawancara, tetapi mereka bebas untuk mengikuti alur percakapan. Yang ketiga, analisis teks dan artefak budaya, yaitu peneliti menganalisis teks dan artefak budaya untuk memahami makna dan interpretasi orang-orang. Teks ini dapat berupa cerita, ritual, dan simbol-simbol budaya. Artefak dapat berupa benda-benda material seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Yang keempat, catatan lapangan. Peneliti mencatat semua informasi yang mereka kumpulkan selama penelitian, termasuk observasi, wawancara, dan analisis teks dan artefak budaya. Yang kelima, fotografi dan video. Peneliti dapat menggunakan fotografi dan video untuk mendokumentasikan penelitian mereka. Fotografi dan video dapat membantu peneliti untuk menangkap detail yang mungkin terlewatkan dalam observasi dalam wawancara. Metode pengumpulan data yang paling tepat untuk penelitian etnografi tergantung pada beberapa faktor, termasuk yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua karakteristik budaya yang dipelajari, yang ketiga yaitu akses yang dimiliki peneliti. Yang terakhir, kesimpulan dari etnografi adalah metode penelitian yang sangat serbaguna dan dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan penelitian. Yang kedua, etnografi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang budaya dan masyarakat. Yang ketiga, etnografi dapat membantu meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini video saya. Jangan lupa like and subscribe dan komen. Dadah.